Bab 946, Kekuatan Golden Triangle. Tujuan Recha mengambil alih rumah Old Master adalah untuk memaksanya menggunakan kekuatan Golden Triangle. Setelah Old Master menyerahkan seluruh keluarganya kepada Recha, Recha memberinya Red Bat seperti yang sudah dia janjikan. Old Master tidak sabar dan meminta Charles untuk membuat penawarnya. Old Master meminum penawarnya dan racun di dalam tubuhnya benar-benar hilang. Meskipun dia selamat, tapi dia sangat marah. Orang keluarga Valkyrie ini, emangnya dia pikir kalau sudah mengambil alih keluargaku, aku takut padanya? Dia tidak tahu kalau keluarganya hanyalah sebagian kecil dari kekayaan yang aku miliki. Kamu yang paksa aku menggunakan kekuatan Golden Triangle, jangan salahkan kalau aku bertindak kejam. Old Master memberitahu Charles apa yang dia pikirkan. Charles mengangguk, baiklah, lanjutkan dan hancurkan Recha. Setelah dia mati, aku akan berikan kamu nama keluarga Ludwig. Kalau kamu butuh bantuanku, bilang saja, Old Master berkata, seperti yang kamu tahu kalau Golden Triangle terletak di zona perbatasan. Aku sudah menyewa 2 komandan dari negara tetangga untuk melindungi Golden Triangle. Tapi keduanya kesulitan masuk ke kota Midgard. Charles berkata, tidak masalah, aku akan coba hubungi militer supaya memberikan izin. Old Master berkata dengan sangat bersyukur, terima kasih atas bantuanmu Tuan Charles. Apakah Tuan Charles punya waktu? Aku mau undang kamu menyaksikan kehancuran Recha bersama. Charles melambaikan tangannya, aku sibuk banget nih. Aku harus cari cara untuk membuat Tokia tertarik datang ke keluarga Ludwig. Fisik Tokia jauh lebih penting daripada Recha, jadi aku tidak punya waktu untuknya. Old Master berkata dengan hati-hati, aku mau tahu gimana cara Tuan Charles akan memikat Tokia ke keluarga Ludwig. Charles tersenyum sinis, aku dengar Recha punya saudara kembar yaitu Rexa. Jika Rexa berpura-pura jadi Recha dan mengajak Tokia pergi ke keluarga Ludwig, dia pasti akan patuh kan? Charles pergi dengan tersenyum lebar. Old Master juga tidak berdiam diri, mengeluarkan ponsel dan menelepon 2 orang. Komandan Huri, ada masalah besar yang mau kubicarakan denganmu, kamu tertarik? Komandan Hilton, bukannya kamu selalu ingin datang ke daerah di Clarity? Sekarang inilah kesempatanmu, ingat, pastikan untuk datang dengan membawa senjata beratmu. Recha sudah mengirim Snaky Wolfie untuk memantau setiap tindakan Golden Triangle. Snaky Wolfie yang sebelumnya juga dikenal sebagai Grandmaster dari Clarity, Raja Snaky dari Barat Laut. Begitu ada sedikit pergerakan di jalur Golden Triangle, Snaky Wolfie langsung melaporkan situasinya pada Recha. Master, ada gerakan di Golden Triangle. 2 komandan besar dari 2 negara yang sebelumnya pernah melindungi Golden Triangle, tiba-tiba mengumpulkan pasukan mereka dan sedang menuju Midgard. Sekarang pertahanan di Golden Triangle sangat lemah, gimana kalau kita serang mereka? Recha tersenyum tipis, bagus, tapi jangan bertindak gegabah, ikuti perintahku. Golden Triangle terletak di perbatasan dan dikenal sebagai zona larangan ketiga yang terkenal. Yang sebelumnya melindungi Golden Triangle adalah 2 komandan dari negara tetangga. Jika mereka menyerang dengan gegabah, takutnya itu hanya akan menyebabkan konflik antar negara dan akan merugikan Clarity. Namun sekarang 2 komandan negara itu sudah meninggalkan Golden Triangle, jadi Clarity tidak perlu takut untuk menyerang mereka. Apalagi 2 komandan dari negara lain itu memasuki wilayah Clarity tanpa izin. Snaky Wolfie agak bingung dan berkata, sekarang ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghancurkan Golden Triangle, kenapa kita tidak serang mereka? Bab 947, Menjebak lawan. Recha, aku akan mengejar mangsa yang mudah. Sekarang mereka belum masuk dalam perangkap, jika kamu bertindak gegabah, mungkin akan mengejutkan mereka. Setelah 2 mangsa berada di lokasi, kamu bisa menyerangnya lagi. Snaky oke. Setelah menutup telepon Snaky, Recha memanggil beberapa Wolves lainnya. Pasukan King of Wolf berkumpul di Midgard, Lone Wolf, Greedy Wolf. Ada juga duo Black and White,
Ada juga Draven yang baru-baru ini direkrut ke dalam pasukan King of Wolf. Mereka semua berkumpul ke arah Midgard. Pasukan King of Wolf akan segera bertemu di Midgard. Mereka semua bersemangat, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan diperintahkan oleh Master secara spesifik. Tapi sudah pasti akan mengambil langkah besar. Haha, kita bersaudara bisa bertarung bersama lagi. Kita semua bersatu, semuanya pasti akan kacau balau. Dengan perhatian khusus dari kontak Charles di bagian militer, Komandan Huri dan Komandan Hilton berhasil membawa pasukan dan senjata berat mereka ke wilayah Clarity dan memasuki Midgard. Agar tidak memperingatkan lawan, Old Master menempatkan mereka di gunung yang tandus. Sebuah gua di tengah pegunungan Vinson digunakan sebagai markas sementara. Komandan Huri dan Komandan Hilton sedang memeriksa peta topografi Midgard di dalam gua dan mempelajari rencana pertempuran. Komandan Huri dan Komandan Hilton adalah pimpinan militer negara-negara tetangga. Mereka mengendalikan hampir setengah dari kekuatan militer negara-negara tetangga. Hanya saja negara tetangga relatif miskin, gaji mereka juga mengenaskan. Untuk menghasilkan banyak uang, mereka mengambil tugas melindungi Golden Triangle. Komisi yang dibayarkan Old Master kepada mereka setiap tahun adalah puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat dari gaji yang diberikan kepada mereka oleh negara tetangga. Old Master segera datang, meskipun hubungan antara kedua belah pihak adalah majikan dan karyawan. Namun, Old Master tetap saling menghormati satu sama lain. Keduanya adalah pimpinan para pembunuh, merangkak keluar dari berbagai situasi mematikan. Pelanggaran sekecil apapun, mereka bisa dibunuh. Old Master dengan hormat berkata, "Kalian berdua, ini foto dan informasi musuh, silakan diperiksa." Kedua komandan mengambil informasi itu dan melihatnya. Old Master memperingatkan, kegiatan Recha biasanya fokus pada Tomota Group. Ketika waktunya menyerang sudah tiba, kuharap kalian hanya akan fokus pada Tomota Group untuk mengurangi korban jiwa yang tidak bersalah sebanyak mungkin. Jika tidak, begitu Clarity marah, kamu dan aku akan berada dalam masalah. Wajah Komandan Huri penuh dengan penghinaan. Memang apa yang akan terjadi jika membuat pihak Clarity marah? Di Clarity, kecuali para master, tidak ada yang bisa jadi lawan kami. Lagi pula, Clarity hanya berkuasa di daerah Asia Timur, pasti mereka tidak berani menyerang kita. Komandan Hilton juga mengangguk, itu benar. Kami telah menyinggung perbatasan beberapa kali, tetapi Clarity hanya memberi peringatan dan tidak pernah mengambil tindakan aktif apapun. Walaupun membunuh beberapa orang Clarity, mereka tidak akan berani menyatakan perang. Old Master tidak yakin, permisi, berapa banyak pasukan yang kalian berdua bawa? Recha ini memiliki beberapa kemampuan, jika kalian membawa terlalu sedikit orang, mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Komandan Huri tersenyum, ayo, mari lihat ke pintu masuk gua. Gua ini terletak di tengah gunung, sangat mudah untuk bertahan tapi sulit diserang. Ketiganya datang ke pintu masuk gua dan melihat ke bawah. Di bawah, langit ditutupi dengan warna hijau. Tidak ada satupun sosok manusia yang terlihat. Old Master mengerutkan keningnya. Mana pasukanmu? Komandan Hilton tersenyum sedikit dan mengeluarkan walkie-talkie. Pasukan. Tunjukkan wajahmu dan tunjukkan pada Old Master keagungan kita yang perkasa. Wos, ada suara gemeresik di bawah. Satu demi satu prajurit bangkit berdiri. Terlihat sangat ramai di seluruh dataran pegunungan sejauh mata memandang. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Bab 948, Pengepungan dan Penindasan Hebat yang Tiada Taranya. Old Master bersemangat, haha. Bahkan jika Recha memiliki kemampuan yang bagus, dia tidak akan bisa melawan puluhan ribu tentara elit. Komandan Hilton berkata dengan penuh niat, tidak mudah untuk membawa begitu banyak pasukan. Hal ini membutuhkan banyak usaha dariku dan Komandan Huri. Maksud dari kata-katanya adalah meminta Old Master untuk biaya lebih. Old Master tersenyum, tenang saja, karena aku berjanji untuk memberimu 10% dari saham Golden Triangle. Aku pasti akan melakukannya. Segera kedua komandan itu tertawa terbahak-bahak, aku suka berurusan dengan orang sepertimu.
Mereka dijadwalkan untuk menyerang pada pukul 2 pagi, di tengah malam. Untuk memastikan tidak ada masalah yang akan terjadi, mereka memiliki dua rencana. Yang pertama adalah membiarkan para prajurit mengepung grup Tomota dan menyerang tiap lantainya. Yang kedua, jika ada masalah pada rencana pertama, mereka akan langsung mengebom grup Tomota dengan senjata berat. Kemudian, langsung tarik Clarity dari perbatasan Midgard dan masuk ke wilayah negara Moskow. Tentu saja, Komandan Huri dan Komandan Hilton telah bicara dengan negara Moskow sebelumnya. Pihak negara Moskow akan mengirim orang untuk menemui mereka di perbatasan dan menghentikan pasukan pengejaran Clarity. Pada pukul 10 malam, ada sebuah desa tandus kurang dari 3 km di depan pegunungan Vinson. Desa yang sepi ini telah ditinggalkan setidaknya selama 10 tahun, sudah terjadi pembusukan dan keropos di mana-mana. Cahaya bulan berwarna putih perak menyinari, membuat desa yang sepi ini terlihat sedikit menakutkan dan suram. Sekelompok pria berpakaian hitam diam-diam menyelinap ke desa dan masuk ke rumah kosong di sebelahnya. Topengnya dilepaskan, itu adalah Recha dan anggota King of Wolf. Yang memimpin adalah Irina dari grup Akatsuki. Di medan perang, pasukan King of Wolf adalah prajurit yang kuat melawan ratusan musuh atau bahkan ribuan. Namun, mereka tidak banyak pengalaman dalam melakukan serangan diam-diam. Irina memiliki cukup banyak pengalaman dalam hal ini. Oleh karena itu, Recha secara khusus mengundang Irina untuk memimpin operasi menyelinap ke markas musuh dan menyerang lawan terlebih dahulu. Recha berkata kepada Irina, "Irina, kali ini akan jadi cukup sulit. Jika kamu gagal menyelinap masuk, kamu harus langsung mundur tepat waktu, keselamatan adalah yang paling utama." Irina berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, aku akan pergi sendiri dan pasti bisa mendapatkan kepala pimpinan musuh." Lone Wolf berkata dengan agak tidak jelas, "Kakak, kenapa kita harus melakukan ini? 50.000 prajurit elit Greedy Wolf dan aku telah mengepung pegunungan Vinson, kami juga sudah membawa senjata berat, semuanya akan segera berakhir jika kami langsung menyerang." Recha menggelengkan kepalanya, "Tidak, tim lawan kali ini sudah membantai banyak rekan dan tentara kita di Golden Triangle, kalau langsung meledakkan mereka begitu saja, itu akan jadi hal yang terlalu baik bagi mereka. Aku akan mengirim mereka ke pengadilan militer internasional dan membiarkan mereka tunduk pada hukum militer. Mereka tidak hanya akan jatuh hancur, negara-negara tetangga juga akan meminta bayaran tinggi. Selain itu, jika ada pertarungan nyata, mungkin akan ada korban dari pihak kita. Sudah pasti ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa kehilangan pasukan. Jadi kenapa kita harus mengerahkan banyak pasukan dan mengalami kerugian?" Lone Wolf mengangguk, "Kakak, kamu benar-benar terlalu banyak memikirkan banyak hal." "Recha, Irina, kamu duluan dan lakukan pengintaian lebih dulu." Irina berkata dengan pelan, "Aku belum menerima bayaran darimu, tetapi sekarang aku harus mempertaruhkan hidupku untuk melakukan sesuatu untukmu. Apakah kamu tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan?" Recha berkata dengan sedikit malu, "Itu, aku mewakili 1,3 miliar orang Clarity. Terima kasih banyak, Irina, hanya terima kasih." Lonely Wolf bercanda, "Kakak, untuk kedamaian Clarity, kenapa kamu tidak memberikan tubuhmu sebagai gantinya?" Lonely Wolf tahu cerita antara Recha dan Irina. Irina tersipu malu, ekspresi Recha berubah, dia menendang Lonely Wolf sejauh 7 atau 8 meter. Bab 949, Melawan Pengepungan dan Penindasan. Sial, tidak berani menyentuh Irina, tapi berani menendang orang lain. Irina tidak mengatakan banyak omong kosong, dia langsung pergi ke malam yang gelap, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Saraf beberapa orang tegang, mereka menatap ke arah pegunungan Vinson. Jika ada perubahan situasi, beberapa orang akan bergegas untuk menyelamatkan Irina. Pada saat yang sama akan langsung memerintahkan 50.000 tentara elit yang sudah disiapkan untuk melancarkan serangan. Untungnya, semuanya berjalan normal, tidak ada masalah. Tidak butuh waktu lama bagi Irina untuk kembali. Penyelidikan aku telah memperjelas bahwa markas musuh berada di sebuah gua di tengah-tengah pegunungan Vinson.
Ini adalah rute aman yang telah aku jelajahi. Dia menyerahkan peta yang digambar dengan tangan pada Recha. Recha meliriknya dan menyerahkannya kepada pasukan King of Wolf. Ingat baik-baik jalur ini, terutama beberapa tempat terbuka yang ada. Kalian harus ingat untuk menghindarinya. Pasukan King of Wolf mengangguk. Irina berkata, aku harus mengatakan hal ini. Tim ini adalah tim paling bodoh yang pernah kulihat. Dua komandan mereka sedang beristirahat di pos komando yang sama. Kualitas tempur prajurit mereka sangat buruk. Mereka sama sekali tidak waspada. Banyak penjaga yang bahkan tertidur. Aku berhasil menyusup ke sana dengan sangat mudah. Recha mengangguk, sudah kuduga. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengganggu perbatasan ini. Kita tidak pernah melawan balik. Mereka juga mengira karena kita takut dengan mereka makanya kita tidak berani melawan, jadi mereka berpuas diri dan tidak terlalu waspada. Tapi nyatanya, kita memang tidak mau melawan balik. Hanya karena digigit semut, untuk apa juga kita membalas gigitan semut tersebut? Pasukan King of Wolf dengan cepat mengingat rutenya. Recha berkata, oke, ayo berangkat, aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Jika kamu bisa menangkap pemimpinnya hidup-hidup itu akan lebih baik, jika tidak bisa, bunuh saja. Keselamatan yang nomor satu, Lonely Wolf bersumpah, jangan khawatir, aku berjanji untuk menangkap pemimpin musuh hidup-hidup untukmu. Di bawah kepemimpinan Irina, pasukan King of Wolf menyusup ke pegunungan Vinson dan menuju base camp musuh dengan tenang. Recha berdiri di pintu masuk desa, melihat pegunungan Vinson di kejauhan. Begitu pasukannya berada dalam masalah, Recha secara pribadi akan ikut masuk ke kamp musuh. Dia tidak khawatir tentang pasukan King of Wolf. Dengan kekuatan pasukan King of Wolf, bahkan pertempuran berdarah dengan musuh tidak akan berbahaya bagi mereka. Yang dia khawatirkan adalah Irina. Bagaimanapun, Irina memang dalam serangan diam-diam dan penyergapan. Tapi kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sebanding dengan pasukan King of Wolf. Semakin seseorang khawatir akan sesuatu, maka kekhawatiran tersebut akan terjadi. Setengah jam kemudian, tiba-tiba terjadi keributan di kamp musuh. Bahkan ada tembakan, seorang musuh berteriak, berhenti, siapa kamu? Recha menarik napas dalam-dalam, berjalan menuju kamp musuh. Suasana langsung tegang. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah, ada suara keras lainnya terdengar. Aku Komandan Hilton, datang untuk memeriksa lokasi sekitar, jangan berisik. Suasana kembali tenang, Recha juga merasa lega, tidak ada keraguan bahwa pasukan King of Wolf sudah menangkap pimpinan musuh. Tidak butuh waktu lama bagi Irina dan pasukan King of Wolf untuk kembali. 2 wajah asing disandera oleh pasukan King of Wolf. Mereka pasti pemimpin tentara musuh, Komandan Huri dan Komandan Hilton. Recha menatap keduanya dengan mata acuh tak acuh. Kalian berdua, lama tidak bertemu. Komandan Huri dan Komandan Hilton tetap terlihat tenang. Dia benar-benar mengabaikan Recha. Siapa kamu? Sepertinya kita belum pernah bertemu. Tepat sekali, kalian tidak memenuhi syarat untuk melihat kami. Apakah kamu tahu siapa kami? Bab 950, Lawan yang Sombong. Recha tersenyum, ada yang bilang bahwa orang-orang dari negara kamu sangat sombong. Aku tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang aku sudah melihatnya sendiri. Aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu? Sepertinya itu tidak pantas untuk diucapkan. Komandan Huri tiba-tiba berkata dengan terkejut, tunggu, kenapa kamu terlihat sangat familiar? Kamu adalah Recha dari Tomota Group. Recha mengangguk, tepat sekali. Komandan Huri bahkan lebih percaya diri, kamu hanya putra terlantar dari sebuah keluarga rendahan, berani sekali kamu menangkap kami berdua. Apakah kamu tahu siapa kami? Recha, tetangga dari Clarity, 2 jenderal negara Arachne, memegang hampir setengah dari kekuatan militer negara Arachne. Komandan Huri dan Komandan Hilton saling menatap satu sama lain. Orang ini mengenal mereka, sial. Rencananya pasti bocor, jadi Recha mengambil tindakan lebih dulu. Komandan Huri dengan marah mencaci, sudah tahu identitas kami tapi kamu masih berani menyerang. Kamu sangat berani, lepaskan kami sekarang,
mungkin aku akan membiarkanmu tetap hidup. Recha tidak tahu bagaimana harus merespon, aku sudah melakukan usaha cukup besar untuk menangkap kalian, bagaimana mungkin melepaskan kalian begitu saja? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Komandan Huri berkata dengan marah, oke, jangan pura-pura sok jago di sini. Semua orang tahu bahwa orang-orang Clarity paling banyak hanya berani memberi peringatan. Mereka hanya berani menggertak, tetapi tidak berani mengambil tindakan. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani melakukan sesuatu pada kami. Recha menghela napas dan mengedipkan mata kepada Lonely Wolf. Pisau di tangan Lonely Wolf memberikan rangkaian luka di leher Komandan Huri. Bang, puf, suara kepala jatuh ke tanah disertai dengan suara darah mengalir. Hah, Komandan Hilton melebarkan matanya dan menatap Komandan Huri, dia sudah kehilangan akal sehatnya. Luar biasa. Recha benar-benar berani membunuh gila. Orang ini pasti sudah gila. Dia mengertakkan giginya. Recha, kamu, lancang, apakah kamu tidak takut memprovokasi perselisihan antara kedua negara dengan membunuh komandan dari negara lain? Kalau hal itu terjadi, Clarity akan hancur dan mayat akan ada di mana-mana, kamu juga akan mati dalam perang. Recha menghela nafas sedikit. Hai, ini salahku. Itu karena aku terlalu memanjakanmu biasanya, membuatmu meremehkan kekuatan tempur Clarity. Kuberitahu secara langsung jika terjadi peperangan, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa masuk perbatasan Clarity. Aku hanya akan memimpin 10 orang, lalu sudah bisa membantai seluruh negeri dan membuatmu memohon belas kasihan. Komandan Hilton mencibir, hehe, kamu pikir kamu ini master? Keajaiban memimpin 10 orang untuk menyapu melintasi perbatasan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya kecuali Master. Selain itu, aku lupa memberitahumu, aku memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Master dari Clarity. Jika aku mati, sudah pasti Masterku akan balas dendam. Pada saat itu, kamu akan dieksekusi bersama seluruh keluargamu. Semua orang menatap Recha dengan tatapan ragu. Kakak, apakah kamu benar-benar memiliki hubungan yang cukup dalam dengannya? Recha berkata dengan marah, idiot, jika kami benar-benar memiliki hubungan yang cukup dalam, kenapa dia tidak mengenalku? Beberapa orang tiba-tiba tersadar, benar juga, percakapan mereka membuat Komandan Hilton dan Irina tercengang. Apa yang sedang mereka bicarakan? Mendengarkan apa yang mereka maksud, Recha adalah master tersebut. Ini omong kosong, mereka lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia daripada anak terlantar dari sebuah keluarga rendahan bisa jadi seorang master. Recha berkata dengan acuh tak acuh, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu, ku beri kesempatan untuk bertahan hidup, segera perintahkan orang-orangmu untuk mengumpulkan senjata-senjata berat yang kalian bawa di dekat desa yang sepi, kalau tidak, kamu tidak hanya akan mati, tetapi seluruh pasukanmu akan musnah.